Seni rupa yang kaya akan makna dan keindahan telah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Nusantara. Dari barat hingga timur pulau di Indonesia dihiasi beragam corak dan motif batik yang berbeda, di mana batik bukan hanya sekedar kain, melainkan sebuah identitas dan warisan Indonesia. Pada tahun 2009, batik resmi diakui sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity oleh UNESCO. Pengakuan ini tak hanya mengukuhkan batik sebagai kebanggaan Indonesia, tetapi juga mengingatkan kita akan tanggung jawab besar untuk melestarikannya. Jejak batik bermula dari tradisi leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut beberapa ahli, kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan tik yang berarti titik. Awalnya, batik adalah seni eksklusif di lingkungan keraton. Digunakan untuk simbol status sosial dan filosofi kehidupan. Namun, seiring berkembangnya zaman, batik akhirnya menjadi milik rakyat, menembus sekat-sekat yang memisahkan antara perbedaan budaya, agama, hingga kelas sosial. Di tengah arus globalisasi, batik sempat menghadapi tantangan besar, di mana berkurangnya minat dari generasi muda. Namun kini, sekelompok anak muda berinisiatif untuk menjaga warisan ini tetap hidup. Salah satu contohnya adalah sosok Kak Zahira Najma. Halo, perkenalkan nama aku Zahira Najma Dias. Umur aku sekarang 21 tahun dan aku berasal dari Bandung. Kesibukan aku sekarang tuh kuliah, workshop, dan membangun brand aku sendiri. Nah, brand aku ini brand batik Kelebak. Kenapa sih batik Kelebak? Karena rumah aku tuh berasal dari dataran rendah gitu. Dan dari Cibaduyut, dan Cibaduyut aku tuh di TCI-nya tuh berada di bawah, jadi batik Kelebak gitu. Oke, yang pertama aku belum nemuin ya kayak motif batik sepatu, karena Cibaduyut itu terkenal dengan sepatu kan, dan aku akan menciptakan model batik sepatu gitu. Kemudian dari workshopnya aku bakal nyiptain kayak workshop yang on the spot gitu, jadi orang-orang tuh bisa daftar workshop secara langsung gitu, spontan gitu. Kan biasanya kalau workshop itu tuh harus kayak ada jadwal gitu, kalau aku tuh membuka di beberapa booth gitu secara langsung. Nah, motif dan gaya batiknya, yang pertama kita tuh ngambil dua konsumen gitu, dari konsumen atas dan konsumen bawah. Kita mengeluarkan ada yang custom dan ada yang membuat jadi gitu. Kalau yang custom itu kita tuh request berdasarkan motif yang mereka inginkan, ya harganya pun terbilang cukup mahal ya. Dan kalau yang murah itu kita membuat batik seperti batik cap gitu. Kalau gaya batik yang unik, yang pertama aku ngambil dari gaya batik klasik gitu ya Kak. Jadi kayak batik-batik yang terkenal dengan warna-warnanya yang bold gitu. Dan aku juga ngambil dari batik-batik modern, kayak batik-batik yang nggak rumit, nggak penuh gitu isi motifnya gitu Kak. Yang pertama aku lihat dari lingkungan sekitar itu balik lagi kayak ke sepatu, terus dari kulit hewan, dan kemudian aku ngambil dari beberapa pengalaman gitu, kayak pengalaman hidup aku suka ngelukis dan lukisan abstrak aku tumpahin di batik tersebut gitu Kak. Untuk saat ini kita lagi ngeproduksi batik klasik yang cukup rumit dan penuh juga, dan aku ini ngambil dari wayang Ramadan Sinta. Aku kenapa ngambil itu karena waktu itu aku tuh lagi sedang berbunga-bunga ya Kak, jadi aku pengen ngambil dari wayang tersebut gitu, pengen menceritakan kehidupan aku sendiri ke dalam batik tersebut gitu Kak. Oke, bahan keunggulan itu aku ngambil dari supplier yang udah teruji ya Kak ya, dan aku ngambil seperti kain mori dan kain serat katun alami. Kita udah kerjasama dengan
balai tekstil juga. Kemudian kenapa sih kita ngambil kain mori? Karena itu tuh seratnya tuh dingin dan aman gitu bagi kulit. Dan kenapa kita ngambil serat nanas? Karena kita tuh ingin memberdayakan gitu dari kota-kota tersebut. Yang pertama kita quality control ya Kak. Jadi setiap produksi itu kita bakalan ngecek gitu apakah ada kesalahan dan kekurangan dari kain tersebut. Kemudian kita tuh melatih dari karyawan-karyawannya juga gitu. Kita membuat pelatihan batik agar kita bisa memastikan gitu batik-batik yang diproduksi dari kita tuh bagus dan bisa diterima oleh masyarakat. Jadi visi misi ke depan aku ingin memberdayakan masyarakat sekitar aku dulu gitu. Masyarakat sekitar aku tuh kebanyakan anak muda dan ibu-ibu. Aku pengen mereka tuh bisa kerja dan bisa menghasilkan sebuah karya gitu Pak, karya dari Indonesia tersebut, dari Bandung. Batik Lebak itu suka ikut-ikut kayak komunitas-komunitas gitu. Kemarin tuh kita baru aja workshop sama komunitas tuli ya Kak, dan mereka itu responnya tuh sangat menyenangkan dan sangat seru banget, antusias banget. Kemudian kita tuh ikut komunitas kayak melukis bareng di weekend, terus kita juga ikut-ikut seperti Yayasan Batik Indonesia yang ada di Batik Komar dan Batik Asal lainnya. Ngambil sosialisasi ke sekolah-sekolah, ngajar-ngajar ke berbagai macam instansi seperti kantoran ataupun kemarin kita membuat workshop untuk bina warga, kayak warga-warga yang sedang dipenjara gitu Pak. Kemudian kita masuk ke ibu-ibu PKK gitu Kak. Jadi kita tuh membuat pelatihan batik ke ibu-ibu yang memang produktif gitu. Tantangannya itu dari lokasi produksinya. Kita itu produksinya itu masih ikut ke sekolah karena kita tuh masih di kuantitas kecil. Untuk sekarang kita masih workshop dulu, lebih difokuskan kepada workshop, dan tantangan selanjutnya juga ada di SDM-nya gitu. Kita belum menemukan SDM yang ulet dan tekun gitu Kak. Aku ngambil dari semua umur sih Kak, dan aku ngambil dari Gen Z sih, karena aku tuh pengen menciptakan batik tapi yang gak kuno gitu kan. Sekarang tuh konotasi batik tuh kadang kuno ya di kalangan masyarakat itu, jadi aku mau membawakan batik yang classy, yang klasik tapi gak kuno gitu Kak. Jadi masih bisa diterima di kalangan modern dan kalangan anak muda, tapi bisa juga diterima oleh masyarakat semua gitu dari berbagai macam usia. Aku tuh pertama ngambil sekolah kejuruan batik di SMK 14 Bandung, dan aku emang suka seni rupa dan aku emang suka ngelukis juga. Kemudian keluarga aku tuh latar belakangnya memang seni juga, dan aku mempunyai saudara yang udah punya batik gitu. Jadi aku terus belajar, aku pengalaman sekitar untuk sampai ini 5 tahun membatik. Jadi aku cita-citanya pengen meneruskan gitu generasi batik selanjutnya. Buat anak-anak muda di sana, terus berkarya dan jangan menyerah ya untuk meneruskan generasi batik selanjutnya. Dari semangat Kak Zahira untuk melestarikan batik sebagai generasi muda Indonesia, hingga akhirnya tercipta kolaborasi dan inspirasi dari pemuda lainnya untuk membuat event kreatif bertema membatik untuk remaja Indonesia. Dengan kolaborasi dari komunitas batik, hingga akhirnya menarik perhatian rumah makan Lisung Dulang yang cukup legendaris di kawasan Dago Pakar, Kabupaten Bandung Barat, untuk menjadi tuan rumah acara membatik untuk remaja tersebut. Sebenarnya kan ini tuh acaranya tuh rangkaian kayak Road to New Year's gitu ya. Jadi tuh kebetulan di tanggal 24 Desember itu kita bakal ulang tahun ke-20 di Sungguh. Jadi ceritanya tuh kayak selaku perayaan anniversary 20 tahun sambil kayak road to tahun baru 2025. Jadi dari tanggal 24 sampai 31 itu bakal ada 7 hari rangkaian acara.
Dan itu tuh 5 harinya bakal diisi sama kegiatan workshop termasuk yang batik itu. Berarti nanti pada pantengin aja akun Miss Mendolang Resto, nanti bakal ada kontak-kontak di IC-nya kalau misalnya mau daftar workshopnya. Target market kita tuh emang luas, bukan hanya sekedar anak muda saja. Untuk yang lain pun kita juga kejar itu. Cuman emang sekarang mungkin temanya ya, apalagi di akhir tahun juga yang lagi musim libur juga. Jadi kita ya emang dipoinkan target utama kita itu bukan target market kita itu di anak muda sampai dewasa muda sih, seperti itu. Karena yang masih punya rasa ingin mencobanya yang tinggi, punya Biasanya mereka curiosity-nya lebih tinggi dan lebih ke coba-coba aja gitu. Sementara kalau yang usianya tuh udah lebih ke Gen X ke atas, biasanya tuh mereka kalau ikutan workshop pasti yang mau mempelajari lebih dalam gitu. Sementara yang workshop nanti kita kasih tuh yang kayak cuman sejam 2 jam gitu, yang basic knowledge-nya aja. Meski masih dalam tahap perancangan, namun program kerja event kreatif membatik ini sudah mendapatkan antusiasme yang cukup luar biasa dari komunitas pecinta batik. Event tersebut direncanakan akan membuka pendaftaran untuk panitia yang berminat untuk ikut andil dalam pelestarian batik di Indonesia, terkhususnya di Bandung, Jawa Barat. Dengan jemari yang lihai, generasi muda diharapkan dapat menghidupkan kembali motif-motif klasik, menciptakan desain baru, bahkan memadukan teknologi modern dengan teknik tradisional. Di tangan generasi muda, batik menjadi bahasa universal yang mampu bercerita kepada seluruh dunia. Seperti tetes malam yang membentuk motif indah pada kain, usaha generasi muda adalah titik awal dari cerita panjang pelestarian batik. Dengan semangat, inovasi, dan rasa cinta, generasi muda membuktikan bahwa tradisi tak harus hilang oleh zaman. Di tangan mereka, canting terus bercerita, dan batik tak hanya dikenang, tetapi tetap hidup di jemari generasi masa depan. Karena batik bukan hanya tentang kain, tetapi tentang jiwa budaya bangsa Indonesia yang abadi.